Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita awali dengan berdoa. Kita berdoa dan melafalkannya. Berdoa mulai. Membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ya, apa? Mudah-mudahan dengan mengawali dengan doa yang baik, maka semuanya nanti akan menjadi yang baik dan terbaik. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya mau absen dulu. Ya. Nama pertanyaan nggak ada? Ada? Oke. Terus Bayu, ada Bayu? Ada. Oke. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ya. Siapa yang tidak hadir? Oke. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini dalam keadaan sehat, walafiat, sehingga nantinya bisa mengikuti pembelajaran. Oke. Selanjutnya pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai perawatan dan perbaikan transmisi otomatis atau CVT. Kabar kalian sehat semua? Sehat. Ya, kalau udah sehat, mudah-mudahan ya kan? Kalau udah sehat badannya, sehat dirinya, semuanya sehat, bisa kan? Oke. Absen sudah, kabar sudah. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita SPP dulu. Oke, bukunya ditaruh dulu, ya, biar tidak berhenti. Ya, pegang. Ya, kalian berdiri. Nah, berdiri ya, berdiri. Ya, bukunya taruh dulu. Ya. Oke. Ini taruh dulu. Ya, enggak kan? Taruh dulu. Ya. Oke, pertama gerakan tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan banyak. Oke. Ya. Masih ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk, nanti kita ulangi lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Ya. Oke. Oke, selanjutnya ya, mengenai pembelajaran hari ini. Nah, ini juga pembelajarannya ya. Melalui kegiatan diskusi nanti peserta didik mampu menjelaskan fungsi transmisi otomatis. Bisa? Ya, bisa ya.
Mungkin kita udah sering dengar, ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kendaraan tersebut, ya, dengan teknologi transmisi otomatis. Banyak berbagai merek, ya, dari yang ukurannya sedang sampai yang besar. Ya, tahunya kita apa? Ya, yang metik segala macam. Kalau digas sudah langsung roll. Ya, terus tuh kalau beres. Nah, kita harus tahu bagaimana nanti mendiskusikan, menjelaskan fungsi dari transmisi otomatis. Lalu yang kedua, melalui kegiatan praktik peserta didik mampu mendiagnosis sebuah kerusakan, ya. Kerusakan transmisi otomatis apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Ini kita harus tahu masalahnya, ya. Terus yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi ini nanti peserta didik mampu menjelaskan komponen-komponen beserta daya transmisi. Oke, bisa dipahami? Ya. Ini kenapa kita hari ini belajar. Kita harus lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, ini adalah 3 pokok ini. Ada yang tahu CPT itu apa? Ya. Ya boleh dengan tangan. Atau boleh dilihat dibaca di situ. Ya, baca bukunya. Ya, yang buku. Ya. CPT itu adalah dalam bahasa aslinya continuous variable transmission. Ya, perbandingan apa? Perputaran. Ya. Nah, ini harus kita pahami betul, ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bawa kendaraannya, ini positif ini ada bagian ini, kita harus paham. Ya, selanjutnya, ya, setelah tujuan pembelajaran ada dari 3 ini kita harus paham tadi di sini pengertiannya. Jawab tadi bahwa transmisi sepeda motor termasuk bagian penting pada apa? Komponen mesin. Apa penting? Ada yang jawab? Ya, nggak apa-apa. Ya. Apa? Kamu bawa motornya apa? Bawa motor apa? Apa? Petra. Terus Juan. Nah, Juan yang sering anu nih. Transmisi otomatis. Untuk menghubungkan mesin penggerak dengan komponen yang digerakkan. Ya, baca. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita tampil dulu, ya, memahami yang namanya transmisi otomatis. Ya, transmisi sepeda motor termasuk bagian penting komponen mesin. Ya, untuk menghubungkan mesin penggerak dengan komponen yang digerakkan. Nah, komponen sistem transmisi pada umumnya dipasang antara mesin dengan poros penerus. Kalau orang bikin ada yang menurutnya atau enggak, berbagai ya jenis.
dihubung. Kalau dulu kan hanya kendaraan itu ada yang menggunakan rantai, ya, rantai itu digabung-gabungan. Ya. Sekarang ada yang menggunakan CVT, ada yang menggunakan sabu. Bahkan ada orang yang modifikasinya ada sabunya juga, ada yang menggunakan rantai juga digabung. Udah macam-macam. Kalau orang sudah makin lihat. Terus selanjutnya, nah di sini ada prinsip kerja transmisi otomatis. Bisa dibaca. Tadi apa? CVT itu continuous variable transmisi. Ya, dapat dialihkan suatu transmisi yang memiliki perbandingan bervariasi secara berkelanjutan. Ini. Ya. Nah, prinsip kerja ini, ya kalau secara penggunaan kita udah nggak aneh, tapi mungkin secara penjelasan secara teori. Ya tadi, kenapa saya menyampaikan pertanyaan? Ya tidak. Kalau memang paham nggak apa-apa. Pak, saya mah biasanya malu ngomong begini. Kita harus biasakan bicara bisa menjawab. Latihan. Gitu. Jangan takut salah. Jangan salah. Yang takut itu takut benar. Kalau takut benar tuh kalau kemana-mana. Ya, takut nyasarnya kemana-mana. Itu pentingnya kita ya tetap walaupun kita bisa apapun semuanya perlu dipelajari. Bisa dibaca? Lewat apa bacanya Juan? Variabel transmisi. Wah, itu mau bahasa asing Pak, ribet banget ngomongnya. Ya, pasti belajar. Kita. Kalau ya bahasa Indonesia aja kalau kita dulunya nggak belajar ribet, udah belajar yang masih ribet, kan? Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini ada komponen-komponen yang ya ini sebagian ada komponen-komponen dari CVT. Ini komponen-komponennya yang paling kamu dengar, kamu lihat, membaca, bahkan mau praktekkan, bahkan mungkin ada yang punya Bang. Nah ini kita harus memahami betul, jangan sampai tertukar. Ya, lagi-lagi tadi ini menggunakan bahasa asing, tapi di sini sudah ada penjelasannya. Ya. Coba Bima nomor 1 apa itu? Gak apa-apa. Primary atau tinggi primary. Aslinya ini penjelasannya Pak, ada ya. Ini singkat agar lebih mudah dipahami. Begitu. Dapat topik. Nah, apa fungsinya itu? Penjelasannya. Yang berperan dalam pengembangan dan metode. Ini sering suka diganti-ganti ya. Nah, ada roller standar, ada roller yang buat racing, paling senang balap. Tadi apa? Komponen pemberat yang berperan dalam pengubahan diameter drive. Oke, selanjutnya
Ini ada fiber atau panbel. Ya, sambil diperhatikan, ya sambil dilihat, ya sambil baca. Nanti ya. Bahwa fiber ini apa? Yuk. Betul, jadi bacanya apa? Ya, yang keras ya, nggak apa-apa yang ya. Jadi biar para laki-lakinya kuat. Ya, Saiful coba, Saiful. Nomor 6 Saiful. Ya, yang terletak di dalam gigi sekunder. Nah, Fungsinya untuk mengembalikan diameter gigi sekunder agar kembali membesar ketika mesin mati. ya, itu nomor 6 spring atau kita nyebutnya apa? Per ya? Ya. Ya, bisa gampangnya per. Gampangnya per, Pak. Ya. Lalu ada prosedur dari Mirsa. Halo, halo. Apa ya? Selanjutnya ada sentrifugal plat dis. Itu mekanisme kopling otomatis yang bekerja menggunakan gaya sentrifugal. Untuk kapas kopling ini mirip sepatu cara kerjanya. Ya, ketika nanti biasanya kan kalau yang itu remnya kedua-duanya ada di tengah yang depan. Hanya dia mulai dari daya yang terakhir ini tadi si kantor ini nanti juga bergeser. Nah, kalau ya, ada yang memiliki ini, ada yang geser. Oke, gitu. Nah, itu komponen-komponen dari ini. Selanjutnya, ini ada housing. Coba Akbar. Housing, rumah kopling, di mana dia kamar kopling bentuknya seperti remote, maka plat housingnya berbentuk ya, itu ya, remote. Plat housing. Terus ada bener. Pandu. Oke, itu komponen yang berputar bagian ini tadi bahan yang di bagian pembukaan yang halus ya, menggunakan kayak untuk bergerak. Selanjutnya ya, kenapa ya tadi dia semuanya paham ya, bisa mendengar rekan-rekannya ya. Dengar semua tadi ya jawabannya ya, selain bisa dilihat di slide ya, bisa terdengar oleh rekan-rekan. Selanjutnya ada sliding primary. Nah, akan Koji ada Koji? Amal Koji?
lebar untuk menekan pilar ketika berada pada putaran tinggi. Karena komponen ini akan bekerja dengan cara bergerak ke kiri. Selanjutnya, nah di sini ada secondary sliding Pak, ada pipa. Nah, coba. Datang yang pipa. Apa ya? Ulang balik. Datang ya? Nah. Ya, komponen ini mengangkut bersatunya di atas pada sekunder. Itu dari komponen ini yaitu virus. Kenapa virus? Itu saja agar komponen ini dapat mempengaruhi lebarnya di atas pada di. Oke, di sini sebenarnya masih banyak komponen-komponen yang harus dijelaskan, banyak ya. Ada yang paling kecil, ada yang cukup akhirnya. Selanjutnya, nah ini dia. Ada yang tidak, ada yang bisa nggak? Tunjukin satu, ini namanya apa? Nah, layar gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Oke. Ini ada gambar. Nah, ini benda kerjanya. Ya. Kalau ini kan udah gampang nih, udah tiba bawa dan sesuai dengan alatnya, ya. Dan ini alatnya. Cuman tetap ini ketika bongkar ini harus hati-hati kenapa? Ada pegasnya, bentar. Kalau enggak lumayan ini. Ya. Mungkin ada yang udah pernah ya? Rasanya seperti ya mungkin kayak ke Bandul Selahan. Nah, ya. Ada yang pernah ke Bandul Selahan? Muselahannya yang motor besar gimana? Ya, gitu. Oke, silakan sambil dilihat, dipelajari pertanyaan yang tadi, ya. Itu silakan sambil dikerjakan, ya. Tapi, ya. Nah, ya. Bisa? Ya, nanti ini didemonstrasikan, bukan. Saya hanya ya memberikan contoh saja. Cuma nanti silakan. Pak, nanti masuk ini susah. Ya, kerja sama. Ya, pastikan kuncinya sesuai. Oke. Ya, itu bagian dari bagaimana caranya untuk buka juga. Oke, silakan dibuka dulu.
Nah, kalau tadi yang memperhatikan slide, jawabannya sudah ada di slide ya. Ada yang lain atau misalkan ya sambil membaca. Tadi diperhatikan. Oh tadi adik masing-masing sudah menjawab so. Sudah ditanya kan ada satu. Tadi pertanyaan berapa? Nah itu tinggal. Silakan dikerjakan nanti 5-10 menit sampai ke depan. Jangan nanti 5-10 menit kita sampai. Ya. Nah. Nanti perwakilan. Jadi nanti setelah itu diisi, ya dijawab. Katakan nanti perwakilan dari kelompok A siapa maju, nanti tinggal jelaskan. Ya, paham ya? Oke. Oke. Ada yang mau maju untuk ini? Ya, biasa. Susunannya ini sudah tersusun sesuai dengan yang ada di kamu pegang gitu ya. Ada berapa? Ada 2 berapa? Ya intinya kalau sebuah pembelajaran jangan beranggapan, Pak saya mah kagak bisa Pak saya mah maluan, jangan. Hindari hal tersebut. Semuanya pasti bisa. Itu kamu menjadikan apakah materi yang sudah saya berikan kamu sudah menguasai itu
Udah isi. Kalau udah masih isi. Ya. Atau isi ya. Ya-nya apa? Masih ini. Tugas tim kelompok harus kompak. Ya, harus. Ya. Ya, tiap jawaban, ya, tiap pertanyaan dijawab, ada dijawab. Oke, sambil ada yang menanyakan yang saya berikan, saya akan menunjuk dua orang untuk mendemonstrasikan ini. Tadi cara membongkar apa? Ya. Kalau kita sebut dari simulator, apa ya? Oke, sambil mengerjakan putus bekerja sini aja. Memutarkan roda. Ya. Sambil mengerjakan fokus lihat ya, cuma akan perhatikan cara lepas. Nah, ini. Kalau di rumah sering ya. Nah, ini nanti nah, pemeriksaannya gimana? Cara pemeriksaan biasanya yang kamu pernah lakukan. Kan ini kita mendiagnosis kerusakan kan? Selain ya tadi, selain kita mengetahui tentang transmisi otomatis, kita tahu gangguan dan kerusakannya di mana. Biasanya paling banyak di mana kerusakannya? Ini di paper ada. Kalau di skuter nah ini juga bisa ya. Apa ini kondisi gas ya, atau bahasa kitanya pel. Apalagi ya itu sering, atau ya bahasa aslinya adalah spring. Nah ini cara melepas. Nah, coba sekarang pasang ya. Bisa sendiri. Biasanya kalau masak, biasanya kalau ada alat ya. Aku dulu saya dua kan orang pakai. Ya, oke, aturan, ini, coba kasihnya. Ya.
Oke. Ya. Ada lagi? Bisa? Kalau pengukurannya bisa? Nah, oke. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Maaf ya. Gak usah lah. Karena bidang kerjanya hanya itu saja. Ya, saudara. Dilepas ininya, pegang, pegang. Ya, tujuannya yang tadinya belum bisa jadi bisa. Ya. Nah, itu tadi namanya apa? Itu masih ada di bawahnya. Mana namanya teh? Nah, pegang tadinya. Pegang dulu deh. Nah, itu. Kalau rumah pabrik, rumah pabriknya rumahnya. Ini. Nih. Nah, oke. Paham ya? Kalau beda, mana rumah pabrik, mana kok? Pabrik. Tapi kalau udah dikasih gambar, kalau udah dikasih namanya, oke. Itu belajar Pak ya? Jangan apa susah. Sekarang masalah lagi. Nah, kerjasama. Jadi jangan anggap kita nggak bisa, pasti bisa. Tinggal belajarnya aja. Ya. Kita ada yang kita. Masing-masing tim kayaknya punya ya, baik. Kenapa saya kasih di sini nanti kita bikin pikiran. Nah, ya. Bisa. Satu. Oke. Ya, bisa. Ya. Oke, sudah? Boleh kalian? Ya, lihat dulu ya. Kelompok dari yang tim jadi ini. Oke.
Oke, jawabannya oke. Sudah siap presentasikan? Oke. Itu sudah berurutan ya? Ya. Oke. Setelah ini yang sudah selesai, nanti presentasi masing mas. Nanti untuk berdemonstrasi atau demonstrasi bagaimana cara memasang bagian-bagian dari ini sudah ya. Yang ini yang bagian ini ya kalau begini gimana? Nah, coba. Ya, kita aja dulu ngomongnya ya. Nah. Oke. Terus namanya ya. Namanya jelas ya namanya. Semuanya ada dua ya, jadi diperhatikan lagi. Oke, sudah terisi. Silakan nanti. Oh, ya, saya buka laptop dulu ya.
Ini tadi gambar tadi ya. Oke. Ya, tadi sudah dibaca, sudah dijelaskan. Ya, sudah dibaca, sudah dijelaskan. Maka satu persatu sudah menjawab. Nah ini, ya. Oke, terlihat, jelas ya. Ada yang sudah selesai di bagian ini dari nomor 4 5 ya. Jadi selain kita ambil 5 kita harus simpan dong. Oh iya tadi itu. Dan mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya dan bisa mengidentifikasi tadi segala gangguan dan kerusakan pada bagian-bagian sipit. Jadi tidak hanya kita bongkar kacanya dong nih, tapi kita harus tahu kondisi komponen ini baik atau tidak terjadi kerusakan atau tidak. Bagaimana cara melihatnya dari cara fisik dan bisa menggunakan alat ukur. Ini yang mana alat ukur? Ini masih dengar. Kalau misalkan kita sudah lihat secara fisik, ya, bisa jadi. Oke. Perhatikan ya. Lagi lihat. Ya, tadi ada beberapa komponen ini. Oke.
Oke ya, makanya fokus. Ya, fokus. Timnya benar-benar oke ya, sama. Karena itu masing-masing ada penilaiannya. Setiap kelompok itu ya, misalkan seorang diri jangan. Jadi semuanya tim mempunyai kewenangan ya, B. Dan memiliki tugas. Dipegang dulu, dipegang dan dipelajari. Yang dipastikan ya.
Yang ini, yang kalian ini, ya. Oke, untuk yang maju kelompok rapi, ya. Kenapa? Apa yang belum? Tadi udah cek udah semua itu. Tinggal lah. Ya, yo ya. Nah, oke. Yang tadi kami kerjakan mengenai tadi nama komponen. Oke, dengarkan dulu ya. Ya, dengarkan dulu ya, yang lain. Ya. Salam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi komponen fungsi buat antara jauh antara kerja mengutarakan yang kedua fungsi komponen cara kerja untuk pemeriksaannya menjadi tidak boleh pemeriksaan bagiannya ada yang
Bisa. Oke. Oke, tepuk tangan ya buat teman-teman kita. Oke, tadi itu menginformasikan mengenai fisik, fungsi, komponen, dan cara kerja. Jadi itu, ya. Di lembar jawaban yang tadi sampaikan tuh apa nama komponen, fungsi, cara kerja, dan di situ ada kolom pemeriksaan. Tadi sudah diperiksa sama teman-teman kan? Berarti tinggal disimpulkan. Ya. Ya, disimpulkan bahwa alat ini kondisinya baik atau tidak. Ya. Oke, tadi kelompoknya rapi, Ramadan dan rekan-rekan bagus. Tinggal nanti ada yang belum dilanjutkan kembali. Nanti tidak usah takut salah. Suaranya. Oh yang ya ini adalah rekan-rekan kita semuanya. Ya, bahasanya bukan orang lain, masih saudara di ruang. Oke, berikutnya ya. Kelompoknya yuk. Ya. Baca. Ya, boleh. Ini mana? Ini semuanya. Oh, itu ya. Mana? Ya,
Oke, saya dapat mencatat bukti transmisi motor. Ya sudah. Bisa mampu paham? Ya. Dan langsung dijelaskan ya di sini ya. Oke. Pemahaman? Bisa ya? Bisa. Tadi sudah dilatihkan, sudah disimulasi. Tepuk tangan. Ya, yang tadi itu adalah mengenai kejujuran kita. Ditanya tuh, saya sudah bisa memahami, bisa menjelaskan, ya, bisa mengidentifikasi, mendiagnosis kerusakan pada transmisi otomatis. Saya sudah bisa. Jawaban tadi ya. Jelaskan. Nanti visinya sampai mana? Saya sampai mana? Oke. Kelompok berikutnya. Gini nih. Gak apa-apa. Jangan malu. Oh. Gak apa-apa dibaca juga gak apa-apa. Nanti biar rekan-rekannya mendengarkan fokus. Dan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan mas. Tapi masih sebentar yang ada di gambar juga. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sebagai gear yang menghubung langsung cara kerja memutarkan kulit, Tangannya, nah itu bantu ya. pemeriksaan gear yang melemahkan. 2. Komponen pemberat, cara kerja membuka dan membuka kulit. Pemeriksaan dilihat dari kulitnya, gepeng atau keang. Ya. 3. Kulit primer, fungsi komponen naik turun fiber. Cara kerja menghubungkan naik turunnya fiber. Pemeriksaan bagiannya ada yang patah. Nah, ganti aja apa? Ya, dengan ini. Sudah. Coba kita cek dulu ya versinya. Ya, oke. Di sini dulu. Ya, taruh penjajahnya. Ya.
kalau sekarang nanti gigi, bir yang makan. Kenapa? Akibat geser. Gesekan ya. Ingat Pak. Terus ini roller. Nah ini secara singkatnya komponen bukan berat. Nah beratnya kalau sampai dulu nih, nah ini ya. Bukan yang untuk rumah beli. Terus jika dari bentuknya gembel untuk apa ya? Tepuk tangan buat kelompokannya. Ya. Inilah nanti setiap kelompok ya tadi yang pasti jawab kertas apa kalau perwakilan nanti yang belum maju ya nanti bisa saja bergantian karena semuanya pasti memiliki kesempatan. Tadi kan ada yang maju untuk bongkar pasang, yang mendemonstrasikan bagaimana cara membongkar dan memasang komponen-komponen atau bagian-bagian dari CPP. Ya, ini tadi. Oke, kelompok selanjutnya. Nah, ini Mobil. Ayo berakila. Aduh. Dah ya. Timnya Aldo sama itu ada. Sudah selesai. Ya. Oh ya. Itu. Jadi tadi kita sudah melihat presentasi rekan-rekan. Ya. Jawabannya bagaimana mengenai proses pembelajaran, perawatan dan perbaikan transmisi otomatis. Terus bagaimana cara mengidentifikasi gangguan, ya. Gangguan dan kerusakannya. Ya nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau menjelaskan kembali, Pak ada yang kurangnya Pak. Ya. Oke. Tadi coba. Oke. Yuk. Ya, sama. Dua aja. Rekan setting harus kompak. Perkenalkan, nama saya Juan Mulyawan. Biasa Yasin. Ini rekan saya nama Dedi Gemta. Jadi saya di sini ingin menjelaskan apa saja yang dapat kami pelajari pada siang hari ini dan sebelumnya dikemukakan atau dijelaskan oleh Oke, silakan.
menjelaskan fungsi transmisi otomatis dan menjelaskan cara kerja transmisi otomatis dan tahu bagaimana cara komponen bekerja transmisi otomatis dan cara merawat berkala transmisi otomatis. Setelah mengikuti kegiatan dalam diagnosis, saya akan mewaspadai pada bagian tersebut dan merawatnya sesuai OOP atau standar operasional tersebut. Setelah mengikuti kegiatan dalam diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian yang harus dirawat sesuai SOP. Dan gagasan saya setelah dalam mempelajari diagnosis bahwa pentingnya bagi spare part motor untuk dirawat pada waktu yang telah ditentukan. Saya akan menjelaskan komponen-komponen, fungsi dan cara kerjanya. Salah satunya adalah primary gear yang fungsi tersebut sebagai brake gear dengan cara kerja menghubungkan langsung kepada brake. Yang kedua, roller yang berfungsi sebagai pemberat dengan cara kerja mengubah diameter brake gear. Yang ketiga, oleh lever piston primary. Fungsi komponennya sebagai penahan fan belt dengan cara kerja sebagai pendingin ruang bak atau seperti itu. Nomor 4, secondary gear yang berfungsi sebagai driven gear dengan cara kerja menggerakkan roda pada bagian gigi. Ada yang mau bertanya? Apa? Harganya loh. Dan ini sebenarnya ada daerah? Apa banyak beda? Biasanya kalau kabin lah, atau coach. Kalau di di sebuah dealer atau bengkel itu ada mekanik, ada kepala mekanik. Itu berarti ini kepalanya mekanik sedang menjelaskan vokal. Oke, terus selanjutnya. Nama komponen berikutnya adalah fan belt yang berfungsi sebagai penghubungi primer dan sekunder dengan cara kerja melekatkan gigi primer dan sekunder. Yang keenam ada right yang berfungsi sebagai mengembalikan diameter gigi dengan cara kerja mengotomatiskan diameter gigi. Yang ketujuh ada secondary insert. Oke, dah. Tepuk tangan buat rekan kita. Ya, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Juan dan siapa kelompoknya? Juan Mulyawan, Arga Dintara, Ahmad Dwi dan Akbar Al-Fikro. Oke, silakan. Ya kan? Oke, dengan lebih baik. Nomornya tadi dipegang dulu, dirapikan. Ya, dengan pembelajaran yang tadi kita dapat pertama kita bisa merefleksikan bahwa perawatan dan perbaikan itu memang harus dilakukan terus secara berkala. Betul?
Ya. Terus bisa lakukan ya. Dan kemampuan ya tadi mendiagnosis dan yang lainnya mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Oke. Sebelum itu ya perhatikan ya. Oke, perhatikan tadi dengan pembelajaran yang tadi kita ya dengan beberapa komponen ini mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya, bisa kita kembangkan kembali. Oke. Sebelum nanti berakhir biasa kita ice breaking lagi. Ya, tapi duduk saja berkasnya kumpulkan saja di satu titik. Berkas yang tadi sama buku catatannya. Buku catatannya jadi ringan, kumpul aja di satu titik. Nanti ambilnya ya. Boleh. Sama buku catatannya jadi ringan aja. Oke ya. Ya, itu dimatikan dulu. Nah, pembina juga apa-apa ya. Satu yang masih handphonenya ditaruh di kantong dulu ya. Handphonenya. Khawatir nanti lupa. Ya. Oke, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Semangat. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan belajar hari ini kita semua ya tadi bisa memahami segala sesuatunya ya. Mohon maaf apabila dari ya tadi proses pembelajaran ada kekurangan ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa evaluasi bersama kita ya. Kesimpulannya bahwa tadi dengan proses pembelajaran dengan berkelompok, berbagi tugas dan yang lainnya ya, yang tadinya tugasnya sulit pun menjadi lebih mudah ya. Yang tadi sulit berbicara di depan bisa ya. Dan alhamdulillah semuanya bisa memahami sesuai dengan redaksi yang sudah diberikan. Oke saja, mari kita tutup dengan berdoa. Mohon dalam berdoa khusyuk. Berdoa dimulai kita membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati
Enak. Ya nanti supaya apa? Kalau kita terawal yang bagus, nanti juga ini bagus. Kalau duduknya nyaman, ya beda. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh saya, oleh rekan-rekan teman-teman bisa dipahami. Sekali lagi bisa dipahami dan bisa dilanjutkan di kehidupan sehari-hari. Karena apa? Perawatan dan perbaikan CCTV ini memang sehari-hari. Sehari-hari gitu. Motor mah semuanya, hampir semuanya. Sekali lagi, kendaraan yang Anda punya memiliki rawat dengan betul. Ya, ketika ada kerusakan, perbaiki dengan betul, sehingga tidak ada kesalahan, tidak ada keterlambatan dimanapun kita beraktivitas, termasuk nanti berangkat ke sekolah. Ya, dimanapun kita aktivitas, kalau kendaraan kita yang kita gunakan nyaman, aman, insya Allah tidak ada kendala apa-apa. Ya, itu. Yang lagi, ya, itu penggunaan seragam. Saya ingatkan kembali, seragamnya pastikan di pertemuan berikutnya sesuai dengan alurnya, wearpacknya merah dengan merah. Ya, oke, paham? Merah-merah dengan merah. Kalau yang biru dengan itu saja. Sekarang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan nanti dengan tertib. Ya, oke. Ya, nanti saya keluar dulu. Nanti setelah itu baru nanti kami masuk. Oke. Mudah-mudahan nanti semuanya sukses selalu. Amin. Sukses selalu. Amin.